Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning to everyone. We will discuss in this video about Unit 2, When I First Came to Campus. Jadi kita akan membahas tentang pengalaman pertama kali berkunjung ke kampus. Ya, meskipun dari Anda semua mungkin karena ada pandemi ini belum pernah ke kampus secara langsung ya. Jadi kita hanya ke kampus melalui dunia maya, misalkan dengan video-video yang ada di YouTube atau ketika PBAK itu kan ada perkenalan tentang kampus gitu ya. Jadi pengalaman kita baru sekedar menonton saja, tapi tidak apa-apa ya. Anggap saja ini kita berimajinasi bahwa kita sudah pernah ke kampus. Nah, di unit 2 ini ada listening ya, seperti biasa ada listening yang E. I used to be a student here. Jadi di sini 2.1, please fill in the blank with appropriate words or phrases you hear from the conversation. Jadi seperti biasa nanti ada some dialogue ya in English ya. Jadi di sini ada Ilham dan Sinta, mereka bercerita tentang pengalaman pertama kali ke kampus ya. Misalkan yang Ilham, Sinta, can you tell me your story when you bla 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 at Win Wali Songo? Jadi nanti Sinta menimpali ya, dia jawab gitu. Nah ini silakan Anda tulis ya, yang kosong di sini, yang blank di sini, dari dialog yang terdengar. Kemudian listen again and practice with partner. Jadi nanti saya akan bagi menjadi beberapa grup ya, satu grup itu berarti ada 2 orang. Berbeda dengan tugas yang kemarin, ya kalau yang kemarin kita mendengarkan kemudian hanya mengisi apa yang kosong. Kalau di sini silahkan kalian dengarkan isi yang kosong kemudian praktekkan lagi speaking ya, speaking kemudian direkam dan itu yang akan menjadi tugasnya. Ya, jadi hasil rekamannya nanti dikirim ke classroom di tugas ya. Jadi tugasnya adalah tidak hanya listening tapi juga speaking. Jadi listening plus speaking gitu. Nah ini untuk merekam meskipun kalian saling berjauhan tapi kan bisa rekaman lewat VA ya atau bisa rekaman lewat apapun itu. Ya, pasti ada banyak cara ya. Ada banyak cara untuk rekaman. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang B, listen to the following talks. 2.2 listen to following talks and fill in the blank box. Jadi di sini nanti akan ada 3 orang, Amir, Mary, and Velma. Kemudian mereka akan bercerita tentang mereka itu lulusan apa ya, prodi apa, kemudian sekarang belajar di mana, sekarang bekerja di mana gitu. Nah, tugas kalian mendengarkan percakapan, mendengarkan ini ya, mendengarkan dialog dari Amir, Mary sama Velma, kemudian diisi. Misalnya Amir, oh dia lulusan dari universitas mana, kemudian prodinya apa, kemudian dari ceritanya mereka itu prodinya mereka bekerja sesuai dengan prodinya atau tidak gitu ya. Jadi ini untuk yang listening and speaking ya. Jadi otomatis yang speaking di sini kita skip ya, kita skip. Kemudian selanjutnya kita bahas reading. Nah, reading di sini kita akan membaca konteks ya. Oke, sebelum kita baca konteks, kita mau mencari tahu dulu apa itu konteks. Apa itu recontext? Recontext itu to describe how something happened or to tell a story atau to describe the particular event of experience ya events of experience or to tell a story. Jadi recontext itu untuk menggambarkan atau menceritakan kembali bagaimana sesuatu itu telah terjadi, sudah terjadi. Jadi ini kayak apa namanya menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jadi kan something happen yang sudah terjadi ya, berarti yang terjadi di masa lalu. Itu recontext. Kemudian tujuan dari recontext ini ya, its purpose is either to inform or to entertain the readers. Jadi untuk memberikan informasi atau untuk menghibur pembaca. Kemudian jenis dari recontext sendiri itu ada personal recount, ada factual recount, ada imaginative recount. Nah, kalau yang personal recount itu dia menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis.
Kalau factual recount itu kayak semacam laporan ya peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalkan laporan praktikum, laporan penelitian, laporan kepolisian gitu ya, yang intinya dia menceritakan kejadian di masa lalu. Kemudian ada imaginative recount ya. Ini imajinatif ya, sebuah cerita imajinatif lalu menuliskan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi ya pura-puranya saya punya pengalaman di masa lalu bahwa saya itu ini itu gitu ya kan, itu pakainya imaginative recount gitu. Kemudian strukturnya, jadi kalau semisal kita uh, mau membuat recount text itu ada orientation, ada events, kemudian ada reorientation. Jadi di orientation ini, kalau misalnya kita mau buat recount text, kita cukup buat 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu orientation. Orientation ini pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Jadi di orientation di paragraf pertama itu sudah mencakup garis besar siapa yang mengalami, kejadiannya apa, di mana, ya, dan kenapa itu. Kemudian di paragraf kedua, ya meskipun di events ini kita bisa pecah menjadi beberapa paragraf, tapi intinya di sini itu menuliskan secara urut ya kronologis yang telah terjadi. Misalkan in the first day apa gitu, in the next day, in the last day atau first, next, last atau apa ya. Intinya di sini itu ada urutan. Mungkin kalau misalnya kejadiannya itu banyak gitu ya, urutannya itu banyak, ya kita bisa nulis beberapa paragraf gitu di sini gitu ya, di events ini kita bisa nulis beberapa paragraf gitu. Kemudian di akhir paragraf itu ada reorientation. Jadi reorientation itu di sini merangkum semua peristiwa dan kejadian yang diceritakan. Atau juga jadi ini kayak semacam rangkuman atau bisa juga termasuk apa namanya kayak kesan dari penulis juga itu bisa dimasukkan di sini. Jadi a personal comment about the event or what happened in the end gitu. Jadi ini struktur dari the context. Kemudian language features of the context. Kalau misalnya kita membuat the context, ya kita bisa menggunakan ini ya, introducing personal participant, itu yang dipakai ada I, my group. Jadi kalau di orientation itu kan harus ada who ya, harus ada siapa. Ini siapa yang mengalami kejadian di masa lalu. Misalkan saya atau my group ya, atau my friends atau siapa gitu ya. Kemudian using chronological connection, nanti ketika menceritakan tentang eventsnya, tentang kronologinya, kita bisa menggunakan then, first ya. Jadi kita pakai connection ini ya. Kemudian using linking verb seperti was, were, saw, heard. Jadi intinya linking verb yang ada di sini adalah verb 2 ya, karena ini kan kita pakai past tense ya. Itu. Kemudian using action verb-nya kita pakai look, go, change dan yang lain. Yang paling penting adalah using simple past tense. Ya. Apapun yang diceritakan berarti kita harus menggunakan past tense. Ketika kita mau membuat recount text, when writing the recount text, you should one focus on individual people, ya seperti use the word I or we or my group, my family. Jadi kalau kita nyeritain tentang diri kita ya berarti kita konsisten dari awal sampai akhir ya pakainya ya I gitu ya. Kalau misalnya kita fokus menceritakan tentang pengalaman teman kita ya berarti dari awal sampai akhir itu ya nyeritain tentang pengalaman teman kita. Jadi jangan kesana kemari jadinya campur aduk malah bingung gitu. Kemudian yang kedua, use words which indicate when, after lunch, where the events took place gitu in the field. Jadi ya apa namanya kita pakai kata-kata yang kejadiannya itu kapan terjadinya gitu. Ketika setelah makan siang, ketika setelah ini, setelah itu gitu ya. Kemudian write in the past tense ya seperti had, visited gitu ya. Kemudian use action words when, help ya. Ya intinya di sini apa namanya ada beberapa ini ya trik untuk menulis teks. Kemudian ini contoh yang tadi, read the context below carefully. When I was accepted at Win Wali Songo. Di sini ada orientation, ya, ini orientation. Kemudian di sini ada eventsnya, ada 3, ya. Kemudian reorient,
orientation. Nah, di sini last year was my graduation from high school. I was a bit confused at that time to choose which university and major I could to take. Jadi di sini menceritakan siapa ini, personalnya siapa? Saya ya. Jadi my graduation itu kan berarti kelulusan saya dari SMA. Kapan terjadinya? Terjadinya last year. Ya, terjadinya itu last year. Jadi bunya di sini ya kan saya ya, atau bisa dibilang di sini kan my graduation ini ya. Jadi dari ya my graduation from high school gitu ya. Kapan terjadinya? Ya terjadinya itu ya last year, ya tahun kemarin, ya berarti kan memang sudah berlalu gitu kan. Kemudian kenapa gitu ya? Emangnya kenapa gitu? Ya ada permasalahan apa gitu? Dia bingung gitu ya, sedikit bingung gitu. I was a bit confused at that time. Bingung kenapa? Ya, bingung dalam mengambil pilihan universitas yang mau diambil gitu ya. Jadi di sini sudah cukup mewakili apa yang terjadi di mana gitu ya. Jadi kan di orientation ini sudah lengkap. Kemudian kita lanjut ke kronologis. Di paragraf yang kedua ini menceritakan tentang kronologis yang pertama. Kronologisnya bagaimana? At first, I talked to my older brother because I thought he had more experience than anyone else. I told him that I want to improve my Arabic language skills and also I want to study Islamic banking. He suggested to me enroll at Win Wali Songo Semarang. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya kita pakai at first, ya pertama, I talk to my older brother. Kita pakai past time ya, talk. Ini kan verb 2, ya. Kemudian di sini juga I told, ini juga pakai verb 2, I talked. Ini juga pakai verb 2, ya. Kemudian ada I want, ini juga pakai verb 2. Ini juga pakai verb 2. Gitu ya. Kemudian jadi ya pertama dia cerita ya, dia ngomong sama kakaknya karena dia pikir ya kakaknya punya pengalaman lebih dibandingkan yang lain. I thought ya, saya ngasih tahu dia kalau saya itu mau meningkatkan skill bahasa Arab dan juga ingin belajar Islamic banking. Kemudian dia mensugestikan, menyarankan ke saya untuk mengambil di Win Wali Songo Semarang saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, after all, jadi nggak harus at first, second gitu nggak harus, kita bisa pakai after all. The administration processes had been completed. Yeah, I joined the enrollment selection. I was nervous and never expected to pass the test. Ya, di sini pakai I was join. Ya, process had been completed. Jadi di sini setelah proses semua administrasi ini selesai ya, komplit, saya bergabung ini ya dalam seleksi dan nervous dan nggak pernah terpikirkan untuk lulus dari tes ini. Yang kedua ya, kronologi yang kedua. Kemudian kronologi yang ketiga, finally, akhirnya, on the day of the announcement, I was accepted. Yeah. I took my mother, father, and also my brother. They were so happy and excited. They prepared all my needs, and they even advised to me to be good and study hard. Jadi ini kronologi yang terakhir ya, akhirnya di hari pengumuman saya diterima, kemudian saya bilang ke ibu, bapak gitu ya, serta kakak gitu ya. Mereka sangat happy ya, they were so happy gitu dan sangat excited gitu. Kemudian mereka menyiapkan semua kebutuhan yang saya butuhkan. Kemudian bahkan mereka ngasih advice ya, ngasih apa namanya ya wejangan-wejangan gitu ya ke saya gitu ya agar
jadi mahasiswa yang baik dan ya belajar dengan keras gitu. Jadi ini kronologinya. Kemudian reorientation-nya, I was so happy ya, di sini kita pakai was. I was so happy to be Queen Wali Songo Semarang students. I promise ya, to make my parents proud of me and finish my study soon. Gitu ya, saya berjanji kepada orang tua saya untuk membanggakan ya, untuk menjadi anak yang membanggakan ya dan menyelesaikan studi saya gitu. Jadi ini contoh dari recount text ya. Jadi di recount text di sini ada orientation, ada event ya, eventsnya itu ada event 1, 2, 3 atau sembarang, ini tergantung dari ceritanya panjang atau pendek ya. Jadi bisa kita gabungkan menjadi satu paragraf boleh kalau misalnya pendek, atau kalau misalnya panjang kita bisa bagi beberapa paragraf. Kemudian ada reorientation ya. Kemudian ini kita coba untuk mencari kesalahan yang ada. Ini ada recontext ya. Kemudian kita cari dari apa yang salah dari recontext ini. Ingat ya, recontext itu kita pakai simple, kita pakai past tense. Nah, di sini contohnya misalkan my first visit to Singapore. Jadi ini sebenarnya udah salah ini ya. Jadi ini udah salah ini. Harusnya apa? Harusnya first. Jadi nanti tolong dicari ya, ini nanti tugas yang akan kita diskusikan di classroom. Nah, ini my first visit to Singapore was a visit to remember. I go there with my friend Eddie to attend youth conference.